kunci dari materinya itulah kayak gitu kan. Judulnya lah paling enggak kayak gitu kan, judulnya atau istilahnya kunci-nya atau dan lain sebagainya. Paling enggak yaitu kunci utama, kata kunci utama. Coba deh bayangin sih teman-teman, misalkan teman-teman gini, pernah belajar tentang materi itu, ya kan? Belajar tentang materi. Tiba-tiba teman-teman mau nyari gitu kan di Google, paling nggak Google ya, sekarang kan udah ada Google kayak gitu. Coba deh teman-teman cari di Google kayak gitu. Tapi teman-teman nggak tahu kunci utama buat nyari di pencarian itu apa gitu kan. Ya pasti teman-teman pusing dong kayak gitu. Tapi lain halnya, teman-teman paling nggak ingat lah. Oh iya, dulu Pak Firman pernah ngajarin saya ini nih, materi tentang ini. Kayak gitu. Paling nggak udah ada kata kuncinya kan kayak gitu. Ya, yang paling pernah diingat lah teman-teman. Dan itu membantu banget gitu waktu teman-teman dikerja kayak gitu. Itu sih saya saya tekankan, saya paling tekankan itu. Jadi saya minta tolong banget kayak gitu kan teman-teman ini. Jadi sebisa mungkin lah kalau kerjakan tugas ya dikerjakan ya memang sih sebagai kewajiban kan sebagai kewajiban teman-teman. Sisi buat itu modal saya gitu. Ini modal saya buat nanti. Gitu kan. Ini modal saya buat nanti. Gitu. Meskipun teman-teman sih banyak kan yang tanya-tanya juga, buat apa sih belajar ini? Paling juga nggak kepake, paling juga nggak kepake kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Gitu kan. Jadi kalau bisa ini yang teman-teman pelajari sekarang ini bekal buat teman-teman. Ya buat akhiratnya juga, ya kan juga. Gitu. Ilmu yang sia-sia kayak gitu. Ada kayak gitu. Meskipun belajar TI lo nanti pasti apa atau belajar ini lo nanti pasti lebih banyaknya itu di dunia lapangan kayak gitu. Saya loh Mas, udah Mas Mbak di sini ya. Saya waktu kuliah dulu saya udah kerja. Jadi dari SMA itu saya udah kerja di data center waktu itu. Jadi saya kuliah Sabtu Minggu saya ke Jakarta. Waktu itu waktu saya masih D4 di TIF itu kan. Saya Sabtu Minggu saya ke Jakarta gitu. Berangkat itu sejak SMA. Jadi setiap Sabtu Minggu saya di SMA di Jakarta data center di Duren 3 dengan di gedung cyber waktu itu. Jadi Sabtu Minggu itu Sabtu berangkat, Jumat itu kan Jumat malam gitu kan, berarti Sabtu pagi lah itu saya berangkat naik kereta dan sebagainya terus dan saya balik ke Jember itu kalau nggak salah pagi. Saya selalu kalau ketinggalan kereta jam 10 malam dari Sidoarjo, saya pasti ngambil bis dan datangnya sekitar jam 3 pagi. Jam 7 saya kelas. Mungkin teman-teman pernah ngerasain offline ya kayak dan sebagainya. Dan saya jam 7 itu ada kelas. Jadi ya sambil ngantuk-ngantuk kayak gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk saya kerjakan tugas gitu kan. Dan saya nggak pernah telat ngumpulin tugas juga. Saya nggak pernah walaupun sesibuk apapun saya itu saya berusaha mengumpulkan deadline tepat waktu dan kerjakannya juga nggak salah-salan kayak gitu. Karena saya yakin ilmu yang saya kerjakan ini gitu kan, yang saya kerjakan ini nanti pasti bawa manfaat ke depan. Dan itu saya rasakan juga kayak gitu. Coba deh nanti teman-teman nanti ngerjakan tugas dan ini tidak berlaku cuma mata kuliah ini gitu kan. Cobalah untuk yang mata kuliah lain kayak gitu. Kalau yang udah terbiasa ngerjakan dengan baik itu tetap dipertahankan. Tapi kalau mungkin yang istilahnya masih belum biasa dan sebagainya, coba dibikin pelan-pelan. Caranya gimana? Bikin aja. Misalkan itu di kalender, tandain apa yang harus dikerjain. Paling enggak 10, misalkan banyak kerja 1 jam dengan tugas ini, 1 jam pasti selesai. Kayak gitu. Oke, mungkin itu intermezzo dari saya ya. Mungkin kalau mau yang disampaikan, kita diskusi di sini dulu nggak apa-apa. Saya kasih waktu beberapa menit. Oke, ini untuk yang tugas itu ya, yang survei tugas atau mini quiz. Ini saya lihat kok banyak yang milih tugas Zoom ya kan. Zoom-nya banyak yang milih. Jadi mini quiznya enggak. Nah, saya tutup sampai nanti malam. Jadi saya tutupnya nanti malam.
Nah, berdasarkan survei itu yang nanti yang menentukan apa kita ada mini quiz akhir pembelajaran atau di tengah pembelajaran, atau saya kasih tugas resume seperti kemarin kayak gitu. Jadi saya umumkan di grup di e-learning. Oke, mulai ya kelasnya. Oke, teman-teman, sebelumnya kalau yang materi sebelumnya kita udah belajar tentang introduction ya di data warehouse, gitu kan. Tapi kalau sekarang ada jenisnya, jenis big data. Nah, kemarin kan ada yang tanya, Pak, bedanya yang big data itu gimana? Data warehouse. Nah, ini saya kasih yang lengkap. Sebelumnya kita baca doa dulu. Yang beragama Muslim, silakan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabba Wabil Islam Dina Wadi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Bizidni ilma warzuqna. Jadi terdapat perbedaan di antara big data dan data warehouse. Jadi teman-teman harus benar-benar pahami. Kalau di big data itu sendiri merupakan kumpulan data yang besar dan kompleks, gitu kan, sehingga tidak cocok dengan traditional data processing. Kalau big data ini sendiri, biasanya big data itu dilakukan untuk melakukan pembandingan data, gitu kan. Nah, sedangkan untuk data warehouse itu dilakukan sebagai decision maker, gitu kan. Dia nggak membandingkan data dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi dia kalau data warehouse dia ngambil semua data. Dia nggak membandingkan source 1 itu gini, source 2 itu gini, 3 itu gini, enggak. Itu perbedaannya dari data warehouse kayak gitu. Nah, tapi kalau di big data ini biasanya dia bisa ngehandle banyak format, gitu kan. Dia bisa ngehandle banyak format, banyak jenisnya format, dia bisa ngehandle kayak gitu. Itu kalau big data. Tapi kalau data warehouse itu biasanya untuk relational database saja kayak gitu kan. Teman-teman saya yakin udah paham ya tentang relational database dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman udah paham, ya kan. Nah, terus biasanya kalau di big data dengan data warehouse itu penggunaannya juga berbeda, ya kan. Karena decision maker, kalau yang big data, kalau data warehouse tadi ya decision maker, kalau big data itu lebih melakukan pembandingan terhadap source data-datanya kayak gitu. Nah, itu perbedaan big datanya. Apalagi saya tunjukkan juga platform yang biasanya untuk melakukan pengolahan data warehouse kayak gitu. Nah, kita nih kembali sedikit lagi ke data warehouse kan. Kembali sedikit lagi kita ke data warehouse. Nah, di sini ini proses ininya, arsitektur data warehouse-nya. Teman-teman udah, saya yakin ya kan, udah masih ingat lah materi yang kemarin ya tentang arsitektur di data warehouse. Saya mau review sedikit lagi ya tentang biar teman-teman mengingat arsitektur di data warehouse itu. Nah, di sini ada tipikal dari data warehouse itu bisa lihat teman-teman di sini ya kan. Operational source ya kan. Operational source ini banyak sumber data-datanya itu akan diolah kayak gitu kan. Nah, pokoknya semua sumber dia masukin aja gitu kan. Itu di data warehouse. Ya kan? Dia nggak lakukan pembandingan. Dia nggak lakukan pembandingan. Nah, terus di sini dia akan melalui load manager. Load manager di sini. Terus di sini ada area metadata, di sini ada data, summarize data, highlight data. Di sini dilakukan di load manager. Nah, terus kalau kita udah siap semua, maka akan dilakukan proses di manager. Manager ini penghubung antara end user access dengan data yang berasal dari operation structure. Gitu. Kunci utamanya adalah end user. Nggak boleh berasal dari operational source ini. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, kita masuk ke sini dulu. Kembali lagi kita. Nah, kalau data warehouse, teman-teman pasti ingat kan, data berasal dari berbagai sumber yang melalui staging ya kan? Di mana keseluruhan proses banyak dilakukan pada proses ETL, extract, transform, dan load ETL. Teman-teman harus ingat ini. Kalau kita menggunakan Oracle, itu bisa menggunakan Oracle
warehouse build, atau kalau MS SQL terus pakai ada namanya DTS, Data Transformation Service. Terus kalau pakai cloud service itu ada pakai Google Studio. Google Studio apa? Saya agak lupa. Atau Hepodata. Lagi saya tunjukkan Hepodata itu gimana. Nah, kita tahu di sini. Saya tunjukkan sedikit tentang Hepodata itu gimana. Jadi kalau teman-teman, kalau biasanya sih kalau data warehouse itu kan dulu istilahnya karena data lama karena limitation dari limitation dari sistem ya gitu kan. Karena kita maksimalkan cloud sendiri. Nah, ini contoh ini demonya di Hepodata. Is spread across multiple sources, such as databases and SaaS applications. This makes it challenging for users within these companies to access all the data for analytics. Hevo's automated data pipeline perfectly solves this problem. Using Hevo, you can bring data from hundreds of sources in real time into your data warehouse, such as Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, and many others. Hevo's no-code platform makes it very easy to sync data in real time without having to write any code. In this video, you will learn how, using Hevo, it is easy to load data from any source to your warehouse in just a few minutes. So, here we go. In Hevo, a data pipeline helps you move data from a source to your warehouse. The data pipeline list page shows all the data pipelines created, and you can create multiple data pipelines in Hevo. Let's create a new data pipeline. You can select the sources you want to ingest data from. Hevo offers ready-to-use integration with hundreds of data sources. Let's choose MongoDB as a source. You can choose the mode of extraction for your data pipeline. Let's select Change Stream for this data pipeline. You can enter the connection settings needed to configure your data pipeline here. Let me go ahead and use an existing database connection for this demo. This should just take a moment. You can add a new data warehouse or use an existing one. Let me use my existing Google BigQuery warehouse. We are now just a step away from creating the data pipeline. Let me take a moment to walk you through the most important feature of Hevo, auto mapping. When this feature is enabled, Hevo automates the tedious task of manually creating schema in your warehouse. Let me show how auto mapping works. As soon as Hevo extracts the data from the source, Hevo's schema detection engine infers the schema of your incoming data and creates the most appropriate schema in your warehouse. If you are wondering what happens if there are schema changes in your incoming data in the future, well, with auto mapping feature, Hevo can automatically make appropriate changes in your destination. Now, back to our data pipeline creation. In case you want to create the destination schema manually, you can turn off the auto mapping option. The data pipeline we created is up and running. Your data will now start flowing in. Yes, it is that simple. We hope you are loving what you are seeing so far. Now, let me show you some of the key features of Hevo. This is the data pipeline details page, your go-to view to know all about the data pipeline. Hevo provides complete visibility into how data flows through each of your data pipelines. You can track the number of records ingested and loaded into your data warehouse. You can also track the latency of data flow here. You can see these stats for different time frames. Within a data pipeline, you can see multiple jobs. Each job corresponds to a different table or object. At each job level, Hevo provides you granular control. Managing a data pipeline cannot get any easier than this. You can pause or resume a data pipeline at any time with a single click. Hevo is completely fault tolerant. Say, if due to any issue with your incoming data, your data can't be loaded in your warehouse, in Hevo, those affected records are parked in the staging area and you are notified. After fixing the issues, you can selectively replay those records to load into your warehouse.
Hivo ensures your data flow is never interrupted and you always get 100% reliable data. We ensure enterprise-grade security, and it is one of the key reasons why customers choose Hivo. We support end-to-end encryption, two-factor authentication, and Hivo is GDPR, SOC 2, and HIPAA compliant. In Hivo, you can track all your data sync progress. You also get alerts via email, Slack, and CloudWatch about any delays and errors. Hivo also provides live chat support from within the product. All of these features make Hivo very intuitive and requires very little monitoring. Now, back to the auto mapping feature I mentioned earlier. As you can notice, Hivo has automatically mapped incoming records to the destination table. You have the option to enable auto mapping at a data pipeline level or at a table level. Using models and workflow features in Hivo, you can also transform the data within your warehouse using a simple visual interface. You can pre-aggregate or denormalize your data for faster analytics. Hivo also allows you to clean and transform your data even before it is loaded in your warehouse. Some common use cases for transformations would be setting field value, masking PII or PHI data, filtering non-useful information, and date format standardization. Check our video library to know in detail how transformations and models work within the Hivo platform. We hope you loved the HivoX. For any queries, Selama gap year ini, aku Oke, mungkin itu ya. Nah, tadi adalah contohnya adalah Hivo Data ya, yang provide area, ya kan? Dia yang menyediain tagging area karena zamannya sekarang udah zaman digital ya kan. Nah, dan zaman-zaman dari cloud, jadi saya sangat menekankan teman-teman untuk belajar tentang nggak harus Hivo, banyak juga provider-provider lainnya ya kan yang berbasis cloud service. Karena apa? Yang tadi kan, misalkan di warehouse-nya dia pakai BigQuery ya kan, data warehouse-nya dia pakai BigQuery ya kan. Nah, di sini dia menyediakan untuk staging areanya, untuk menampilkan data ya kan, untuk menampilkan data, uh, untuk menampilkan data dan juga untuk melakukan proses tadi ya kan. Terus berarti gimana itu Pak? Kok tadi kan Hivo-nya itu dia bilang dia bisa nge-load ya kan dari operational source-nya, dia bisa bertindak sebagai load manager. Terus dia juga bisa bertindak sebagai dari sini query manager menjadi end user access tool ya kan. Nah, warehouse manager ini karena dia data yang sangat besar sekali ya kan, yang dihandle oleh cuma istilahnya komputasi yang kecil karena dia bersifat data warehouse, maka kita bisa menggunakan layanan cloud service yang ada saat ini. Nah, untuk penggunaan cloud service ini kita bisa pakai nama skema ini benar-benar kita bisa pakai skema PSUGO kalau cloud service. Nah, biasanya di sini PSUGO di sini untuk di data warehouse-nya PSUGO. Jadi seberapa banyak kita yang pakai gitu kan, seberapa banyak kita yang pakai. Nah, teman-teman bisa pakai di sininya PSUGO untuk data warehouse-nya. Ya. Tapi bisa manfaatkan tools seperti tadi yang Hivo Data sebagai load manager dengan dari manager untuk data di user access kayak gitu. Itu yang sekarang berbasis. Tapi kalau yang dulu itu mereka berbasisnya aplikasi ya itu aplikasi untuk pengolahan kayak gitu. Tapi kalau keuntungan sekarang karena berbasis cloud ya kan itu bisa lebih mudah. Karena apa? Kita matikan laptop, kita matikan komputer udah nggak no problem kayak gitu kan. Dan tadi dibantu ada sistem keamanannya, apalagi kalau source kita misalkan teman-teman punya perusahaan nih, misalkan teman-teman punya perusahaan di berbagai negara ya kan,
Nah, terus data source-nya itu juga berasal dari data negara, banyak negara lah gitu kan, banyak dari berbagai negara. Nah, terus teman-teman dengan pakai tadi berbasis cloud service cloud as a cloud as a service ya kan. Nah, terus kita pakai data, kita ngeload aja soal negara A, B, ke negara C kayak gitu. Lalu di situ terus diolah di warehouse-nya gitu kan, di data warehouse-nya pakai Redshift, Snowflake dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus setelah data diolah, teman-teman bisa lagi pakai yang tadi itu Hevo gitu kan. Pakai panggil Hevo untuk ngambilin datanya. Itu bisa juga. Atau pakai platform lain juga bisa. Tapi teman-teman harus paham dulu nih arsitektur dari data warehouse. Meskipun sekarang udah lebih simple ya kan dibandingkan dari dulu, teman-teman tetap harus memahami itu. Nah, sekarang kita pahami lebih detail lagi tentang arsitektur lagi ya. Kita review lagi. Jadi arsitektur pertama adalah operational data. Ini adalah sumber data untuk melakukan proses supply data, source datanya sebutannya. Nah, load manager dilakukan untuk melakukan proses yang berkaitan dengan ekstraksi dan loading untuk menuju data warehouse. Nah, ini kan kita tadi digantikan oleh Hevo Data. Ya kan? Terus warehouse manager untuk memiliki tugas untuk melakukan operasi yang berkaitan dengan manajemen data pada data warehouse. Ini bisa pakai yang contohnya service dari BigQuery oleh Google kan, Google BigQuery. Nah, itu bisa atau pakai yang jenis lain juga bisa kayak gitu. Untuk yang berbasis cloud. Nah, terus setelah itu ada namanya query manager. Untuk melakukan semua query manager adalah proses yang untuk melakukan semua proses yang berkaitan dengan query. Baik itu misalkan teman-teman pemanggilan data dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus ada namanya detail data, ada di mana proses penyimpanan semua detail data pada database scheme. Ini detail datanya. Ini query manager kita stop, terus ini yang lebih spesifiknya, detail data. Detail data di sini. Nah, ini detail data. Ini di data house. Detail data. Detail data adalah area di mana terjadi proses penyimpanan detail data pada database scheme. Terus selanjutnya ada likely and highly summarized data. Untuk menyimpan semua predefined, likely dan highly summarized berasal dari warehouse manager. Terus ada arsip dan tempat melakukan proses pengarsipan data. Terus metadata, ada data warehouse juga menyimpan semua metadatanya di bagian ini. Jadi ada part sendiri untuk menyimpan metadata. Kalau end user access tool, itu adalah tool yang disediakan untuk melakukan interaksi dengan pengguna. Dan melakukan udah analisa dan lain sebagainya, itu udah berupa tampilan di sini. Nah, kita beralih ke dimensional modeling. Apa sih dimensional modeling? Nah, teman-teman harus tahu juga dimensional modeling, gitu kan. Nah, dimensional modeling adalah cara untuk melakukan efisiensi terhadap penyimpanan data yang bervolume besar, gitu kan. Di mana perspektif untuk melihat dimensi data itu dilihat, disimpan, dan dianalisa dengan perspektif berbeda. Itu disebut dimension, gitu kan, dimension. Nah, contohnya ini. Ini adalah 3D dimension modeling, ya kan. Di mana contohnya ke atas ini adalah customer, ya kan. Terus ke sini, ke ini adalah waktu. Ke kanan ini adalah sebuah produk, ya kan. Dan di dalam satuannya ini, di kotak ini ada kubus lagi, ya kan. Di mana di kubus itu ada ini ya, ada disebut profit. Nih, profit. Terus ada juga yang disebut ini cost, dan ini adalah revenue, seperti itu. Nah, dengan cara dimensional modeling ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan storing data, melakukan storing data dan untuk akses data itu lebih mudah dan lebih terstruktur. Misalkan kita melakukan penambahan ada Pak, nanti ini ada tambahan produk lagi atau misalkan berupa time dan lain sebagainya. Misalkan kan udah ada time ya. Nanti ini saya mau nambahkan time lagi Pak, ini bisa nanti. Nanti berusaha berubah wujudnya jadi A seperti ini contohnya A. Nah, di dalam kubus ini yang jadi kubus, ada di dalam sini ada kubus gitu kan. A ini. Nah,
Itulah manfaat dari dimensional modeling tadi. Nah, terus apa sih perbedaan dari ER dan dimensional modeling? Ini ada perbedaannya. Kalau dimensional data itu adalah nama dari teknik desain logis yang sering digunakan untuk data warehouse. Itu adalah namanya dimensional data, gitu kan. Jadi dimensional data itu adalah nama dari tekniknya. Perbedaannya kita bahas dulu ER dulu. Nah, kalau ER itu adalah karakteristik utama dari ER model yang mudah dipahami, gitu kan, dan mudah dipahami. Terus memiliki kemampuan untuk melakukan support terhadap operation process. Nah, ini biasanya umumnya gitu kan, entity relationship. Terus yang ketiga adalah melakukan relationship pada data model. Nah, terus kalau dimensional modeling, ini perbedaannya ini. Sedangkan pada dimensional model didesain untuk melakukan support pada reporting dan analisa pada data warehouse. Nah, ini bedanya dimensional modeling. Kalau ER itu lebih ke support terhadap operation process, gitu kan. Kalau ER. Tapi kalau dimensional modeling itu lebih melakukan support untuk reporting dan analisa, gitu. Jadi udah berbeda ya. Udah berbeda tujuannya antara ER dengan dimensional modeling, gitu. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami konsep ini dulu ya. Kalau ER itu lebih ditekankan untuk support terhadap operation process. Kalau dimensional modeling lebih ditekankan untuk support pada reporting dan analisa pada data warehouse itu. Perbedaannya itu. Nah, setelah itu kita masuk ke desain goal. Nah, tujuan dari pembuatan desain modeling ada 3. User understandability, query performance, dan resilience to change. Nah, ini adalah tujuan utama. Mengapa sih kita harus buat data modeling? Kayak gitu kan, dimensional modeling. Terus, konsep utama dari dimensional model itu ada 2. Fact table dan dimensional table. Tabel fakta gitu kan. Dan dimensional table. Di mana fact table ini adalah tabel utama dari setiap dimensional model yang mengandung unsur nilai pengukuran pada bisnis. Contohnya itu bersifat angka sales penjualan, ya kan? Terus misalkan angka kredit dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu lebih ke angka gitu. Kalau fact table-nya seperti itu. Nah, setiap fact table ini merepresentasikan dari many to many relationship. Jadi dia setiap fact table yang ada itu merupakan relationship dari many to many. Gitu. Nah, terus setiap fact table itu biasanya terdiri dari 2 atau lebih foreign key, FK ya kan. Saya yakin teman-teman udah paham FK apa ya. Yang bergabung pada setiap dimension table. Jadi yang pertama, fact table itu adalah tabel utama dari setiap dimensional model ya kan. Nah, setiap fact table tersebut merepresentasikan many to many. Itu many relationship ya. Terus yang ketiga, setiap fact table terdiri dari 2 atau lebih foreign key yang bergabung pada setiap dimension table. Itu konsep utamanya dari fact table. Nah, ini dimension table-nya. Kalau dimension table adalah tabel pendamping untuk fact table dalam star scheme. Nah, teman-teman udah paham mendengar ya contohnya dari star scheme gimana gitu kan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam nih star scheme-nya. Di mana setiap dimension tabel ini didefinisikan dengan sebuah primary key yang menyediakan referensi terhadap fact table yang bergabung. Gitu. Jadi dimension table ini adalah tabel pendamping gitu. Dari setelah kita punya fact table yang sebelumnya ada, kita punya lagi namanya dimension table. Itu adalah tabel pendamping dari fact table tersebut. Di mana setiap dimension table didefinisikan dengan sebuah primary key yang menyediakan referensi terhadap fact table yang bergabung. Nah, kita mendesain nih, kita lakukan gimana sih caranya untuk melakukan desain terhadap dimension modeling? Yang pertama, kita memilih proses bisnisnya. Ya kan? Nah, awal dalam melakukan desain adalah menentukan proses model yang menyediakan data. Nah, kita ingin gimana sih proses bisnisnya? Ya kan?
bisnis model gimana yang ingin kita terapkan gitu. Walaupun teman-teman nanti ini misalnya terjun di dunia IT ya kan, kan saya bukan pembisnis Pak, saya cuma orang IT gitu kan. Saya nggak paham tentang proses bisnis gimana. Itu adalah tantangan bagi teman-teman nanti. Gimana caranya teman-teman berkomunikasi dengan pembisnis yang ada di suatu perusahaan tersebut, atau walaupun nggak proses bisnis, mungkin di pemerintahan ya, di bidang pemerintahan. Nah, teman-teman itu adalah challenge buat teman-teman nanti gitu kan. Misalkan bekerja di mana saja dan menerapkan tentang dimensional model ini, teman-teman harus bisa melakukan proses wawancara gitu kan. Gimana sih proses bisnis yang diinginkan? Gimana sih data yang ingin ditampilkan dan lain sebagainya? Itu adalah tantangan buat teman-teman nanti gitu. Jadi kalau mungkin pembisnis nggak paham tentang proses pembuatan dan lain sebagainya ini, karena ini kan masuknya di ranah IT ya kan. Tapi kita yang menerjemahkan harus paham juga nanti gimana sih bisnis model yang akan diterapkan. Nah, karena itu teman-teman nanti harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, setelah memilih proses bisnis ini selesai, maka akan tahap selanjutnya melakukan deklarasi terhadap granularity atau fact table-nya, gitu kan. Ini ditentukan sejauh mana dan sedalam apa data pada dimension model yang akan digunakan, gitu. Jadi nggak boleh terlalu luas, nggak boleh, kayak gitu. Terlalu dangkal juga nggak boleh gitu kan. Jadi ini harus dideklarasikan dengan jelas sejauh apa gitu kan dimension modelnya yang akan dibuat. Nah, terus setelah pemilihan datanya yang berdasarkan fact table-nya tadi udah selesai ya kan, karena tadi kan masih belum berupa dimensional table ya kan. Ini masih melakukan pemilihan terhadap fact table-nya. Nah, setelah itu melakukan pemilihan terhadap dimensi. Ya. Dimensi yang dibuat nih mau gimana sih? Apakah 2D, 3D, 4D, 5D, dan mungkin sebagainya, ya gitu kan. Nah, ini adalah pemilihan dimensi. Dengan menentukan dimensi yang akan digunakan setelah fact table dipilih dengan jangka waktu, contohnya nih ya, biasanya pakai waktu, jenis produk, dan mungkin ada tabel-tabel lain. Nah, teman harus pilih dimensinya. Terus setelah ini semua selesai, gitu kan, melakukan identifikasi terhadap fact. Nah, ini adalah langkah awal. Kalau yang sebelumnya pilih proses ini langkah awal dalam mendesain, ya kan? Kalau identifikasi fact-nya adalah langkah awal dalam melakukan identifikasi fact dengan melakukan uji pada bisnis, menganalisa saksi dianggap menarik atau misalkan yang diinginkan kayak gitu. Nah, terus setelah itu, setelah teman-teman selesai melanjutkan tadi ya kan yang proses sebelumnya, maka kita melanjutkan dengan melakukan proses penyimpanan terhadap pre-calculation pada fact table, gitu kan. Dilakukan uji ulang untuk menentukan pre-calculation yang akan digunakan. Nah, terus selanjutnya memberikan deskripsi pada tabel dimensi. Teman-teman harus diusahakan, misalkan ngebikin sesuatu query atau dan lain sebagainya, diusahakan bikin deskripsi gitu kan. Misalkan kalau di pemrograman web dan lain sebagainya itu bisa pakai double slash kayak gitu kan, double slash itu digarisbawahi kayak gini. Nah, teman-teman itu juga harus melakukan deskripsi terhadap dimension model. Biar apa? Biar waktu misalkan ada escalating di masa yang akan datang, ya kan? Itu teman-teman nggak harus melakukan deskripsi ulang dari nol kayak gitu kan. Teman-teman bisa tinggal melihat deskripsi yang gitu kan. Oh, yang ini menambah waktu. Ini bagian untuk melakukan deskripsi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu selesai ya kan, kita melakukan pemilihan nih. Seberapa jauh waktu pada fact table yang akan digunakan? Misalkan periodically 1 bulan, 3 bulan. Nah, teman-teman harus menentukan itu. Nggak bisa ini di setting sebagai limited time, nggak bisa. Ini harus misalkan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, harus jelas kayak gitu. Nah, terus
Langkah selanjutnya adalah tracking perubahan yang lambat pada dimensi. Karena prosesnya ini sangat lambat ya kan. Nah, teman-teman harus bisa membuat suatu misalkan snapshot bulan Januari, snapshot bulan Februari, itu harus dideklarasikan dengan jelas gitu. Karena tracking perubahan pada dimensi itu biasanya bersifatnya lambat gitu kan. Dengan data tracknya lambat. Nah, teman-teman harus bisa melakukan pembeda. Entah gimana cara teman-teman, misalkan, Pak saya membuat query di luar atau misalnya deskripsi khusus untuk dimensi ini nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah menentukan prioritas query dan mode query. Misalkan user dengan level akses admin itu bisa punya mode query yang lebih cepat kayak gitu kan, atau prioritas query yang cepat karena admin butuh lain ini gitu. Dan misalkan untuk end user dengan akses umum itu dia karena umum Pak, ini saya set cuma ini aja lah apa dengan prioritas query yang paling bawah itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus menentukan prioritas query-nya kayak gitu. Nah, ini adalah cara untuk melakukan desain terhadap dimensional model. Kita masuk ke selanjutnya. Contohnya terhadap, ini adalah contoh ya, saya kasih contoh di mana kita punya tabel, namanya tabelnya sales fact table. Di sini ada date key, product key, store key, dan sales, di mana berisi ini kan, berisi ada sales unit, dan cost, kayak gitu. Di sini, foreign key-nya ini ada 3, date key, product key, dan store key. Ya kan? Contohnya, data ini akan ditulis pada misalkan setiap hari, harian, berdasarkan rak penjualannya ada. Di mana fact table dari tersebut adalah sell unit, sell amount, dan cost gitu kan. Dimana semuanya berjenis numeric yang tergantung pada dimensi date, product, dan store kayak gitu. Nah, tetap teman-teman tetap ingat ini ya. Ingat ini kita geser sedikit. Nah, teman-teman kan udah ingat ya star scheme. Tadi kan udah lihat sales fact table, ya kan? Sales fact table itu ada dibantu, ya kan? Dibantu oleh dimension table. Di sini ada dimension, store dimension, dan product dimension. Gitu. Jadi di sini sales fact table nanti akan manggil foreign key dari product dimension, date dimension, dan store dimension. Ini adalah yang disebut sebagai star scheme. Nah, star scheme ini saya jelasin sedikit yang lebih dalam. Nah, kalau star scheme ini, setiap dimensi akan disimpan pada dimension table dan memiliki identifikasi yang unik. Ya kan? Dimension table-nya yang mana, Pak? Nah, yang ini tadi. Date dimension, store dimension, product dimension, kayak gitu. Biasanya, dimension table ini memiliki hubungan dengan satu atau lebih fact table, kayak gitu. Di mana fact table tersebut mengandung sebuah composite key yang dibuat oleh identifiers atau primary key dari dimension table. Nah, fact table ini juga mengandung fact atau fakta tentang kombinasi dari dimensi tersebut. Contohnya kombinasi store key dan product key yang diberikan pada unit yang dijual pada satu hari. Terus, fact table itu memiliki foreign key pada semua tabel dimensi star scheme. Contohnya yang sebelumnya kan ada foreign key ada 3 ya, date key, product key, dengan store key. Nah, fact table telah dilakukan normalisasi, sedangkan dimensi itu tidak. Ini penjelasannya ya. Kalau fact table itu sangat besar dibandingkan dimension table. Nah, sekarang saya masuk ke tahap ini, tahap yang slide kedua. Sebentar. Saya masuk ke yang slide kedua. Oke. Nah, teman-teman tadi kan udah belajar tentangnya itu ya, star scheme dengan multidimensional. Nah, kita masuk ke
yang lebih ininya, multidimensional database. Nah, saya kasih contoh, di sini kita punya ini ya, kita punya sebuah tabel, kita punya del, color, sales volume. Nah, kalau data seperti ini kita istilahnya cuma ini ya, bukan multidimension, kan cuma dimensional database, kayak kan gitu. Kan datanya cuma model, color, sales volume, kayak gitu kan. Ini simple kayak gitu kan. Nah, terus kalau kita mau buat jadikan array ya, multidimensional database, kita harus bisa melakukan klasifikasi terhadap datanya gitu. Yang sebelumnya jadi dari ini gitu kan, dari seperti ini jadi dari tabel biasa ini, kita ubah jadi seperti yang ini. Teman-teman bisa lihat ya di gambar sebelah kanan. Ini kita merubah dari tabel sebelumnya akan kita ubah. Di mana kita ubah di kiri kita punya model, di bawah kita punya, dan di tengah-tengah adalah sales volume. Jadi misalkan saya cari nih model coupe, color-nya warna white. Berarti sales volume-nya berapa? 5 kayak gitu. Nah, dengan kaidah multidimensional database yang sebelumnya multidimensional modeling ya, yang kita pelajari sebelumnya, bahwa nilainya itu pasti berubah angka kayak gitu, numerik, ya kan? Nggak mungkin saya taruh di sini white, ya kan? Misalkan nih sales volume, kalau ini di sini saya kasih sales volume deh 5, terus di sini white, atau misalkan di sini jadi modelnya yang di angkanya, itu jarang terjadi kayak gitu, sangat jarang terjadi. Pada umumnya dan biasanya yang berupa apa yang ditaruh di sini itu berupa angka, entah berupa nilai sales penjualan ataupun nilai-nilai lain sebagainya. Nah, di sini di setiap axis ini disebut dimensi, teman-teman. Di sini model, color, pada sebuah array-nya ini disebut dimensi. Teman-teman harus paham itu. Dimensinya mana? Yang model dengan color. Nah, ini di setiap axis ini disebut dimensi. Nah, terus setiap elemen yang berada pada dimensi disebut position, ya kan? Position. Terus intersection pada dimensi disebut cell. Sel 1, sel 1, sel 2 itu disebut data frame. Nah, terus setelah itu, nah ini misalkan nih, tadi kan datanya yang sebelumnya sederhana ya kan, cuma model, color, volume penjualan. Nah, terus ini mulai kompleks lagi nih. Ini kita tambahin dealership kayak gitu kan. Pak, bisa ditambahin, bisa kok, nggak masalah kayak gitu kan. Kalau ini adalah tampilan dari sales volume dengan tabel biasa kayak gitu kan, untuk tabel biasa. Nah, inilah fungsinya. Kalau kita ngelihat kayak gini, tabelnya kan kelihatannya, waduh, ini gimana ini kayak gini gitu kan. Nah, kita melakukan multidimensional database kayak gitu kan. Dengan cara kita tambahin, awalnya tadi kan 2D ya kan. 2D ya cuma ada model dengan color. Kita tambahin di sini dealership dengan tambahannya namanya client list card ya kan. Sehingga area yang semulanya 2D ini akan menjadi 3D ya kan. Jadi kita akan berubah menjadi cube dengan 3 wajah, 3 face, model, color, dealership kayak gitu. Nah, di sini ini adalah multidimensional simplification. Jadi di sini akan menjadi lebih ringkas dengan pemanggilan data yang akan semakin cepat karena semakin ringkas kayak gitu kan. Jadi sebelumnya datanya itu berupa full gitu kan, full kayak gini. Misalkan pemanggilan harus di-sorting dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dengan pemanggilan membuat multidimensional ini akan lebih cepat. Contohnya model, color, yang sedan blue dengan dealership car, maka akan langsung nyari ke yang bagian ini, car. Dengan sedan, dengan blue color, langsung kelihatan, dash langsung di situ. Gitu. Jadi lebih cepat. Nah, itulah teknik multidimensional simplification. Nah, terus misalkan, Pak, apa mungkin menambahkan dimensi lagi? Sangat mungkin sekali, kayak gitu kan. Misalkan yang tadi kan 3D, ya kan, udah ada 3D. Nah, sekarang biasanya untuk melakukan time varying gitu kan, time varying periodically itu akan ditambahkan, misalkan tambahkan tadi itu dengan waktu Januari, Februari, March dengan menjadi 4 dimensi.
Nah, tadi kan datanya itu kan misalkan ini data setiap bulan Januari, Februari, Maret. Ini nanti bisa dibikin lagi 5D, 6D, 7D itu bisa kayak gitu. Dan itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan penambahan dimensi. Jadi data yang sebelumnya berupa seperti ini akan diringkas menjadi seperti ini. Dan misalkan data ini per Januari, Februari, Maret itu diringkas jadi seperti ini, kayak gitu. Nah, tuh. Nah, terus setelah itu ini adalah perbedaan dari multidimensional dengan BM dimensional data. MDDB itunya data disimpan dalam multi-dimensional array, di mana data disimpan dalam relation. Nah, kalau MDDB ini isinya dilakukan cepat karena array memberikan informasi secara cepat, array dimensional array gitu, jadi lebih cepat. Kalau DBMS kan berupa table, jadi dia enggak. Nah, biasanya dapat melakukan pada berukuran 100 GB, 103 kayak gitu kan. Jadi 100 GB ke bawah. Dengan RDBMS itu dapat menghandle volume BBMS, volume database yang lebih besar kayak gitu kan. Sedangkan MDDB ini membutuhkan waktu melakukan load dan update. Nah, kalau RDBMS ini high volatile, ini data lebih baik untuk dilakukan handle karena sifat dari RDBMS-nya. Kalau MDDB ini bersifat support dari aggregation, kalau RDBMS ini catching up-nya untuk navigator aggregate. Kalau MDDB ini perlu keahlian khusus. Karena apa? Kita harus melakukan deklarasi tadi kan. Ada tahap-tahapan kita membuat multidimensional tadi, ya kan. Sedangkan di RDBMS biasanya itu udah ada di fitur enterprise itu udah ada kayak gitu kan. Udah tersedia nih fiturnya di enterprise seperti ini udah ada loh. Udah tinggal beli aja kayak gitu. Nah, terus kalau MDDB ini biasanya menambah kompleksitas pada sistem arsitektur. Bukan karena apa ya tadi itu karena buat array kayak gitu kan. Nah, sedangkan RDBMS ini tidak ada tambahan kompleksitas. Nah, kalau MDDB ini terbatas pada dimensional table-nya. Kalau RDBMS karena datanya flat aja ya, berupa table dan lain sebagainya, itu tidak ada batasan. Gitu, teman-teman. Oke, itu materinya ya. Barusan yang saya share. Jadi, mari kita berdiskusi sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan tentang teknologi data warehouse dan multidimensional database, kita diskusi. Wah, ini kok banyak yang tanya ini. Oke. Dari Mas Syauki dulu, silakan. Iya, Pak. Ini kan tadi ada berbagai macam source dalam data warehouse. Nah, itu setiap source kan pasti memiliki format yang berbeda-beda. Apakah di sana ada user yang mengontrol dari setiap source-nya di dalam data warehouse tersebut? Oke. Nah, terus ada lagi, Pak. Pada star scheme, tadi kan di star scheme itu kan sudah ada data dimension. Bukannya setiap dimension itu memiliki waktunya sendiri-sendiri? Sudah, Pak, itu aja. Oke. Nah, sebelum saya mau ngejawab nih, mungkin ada teman-teman yang mau ngejawab dulu, mungkin tahu jawabannya. Ini saya anggap juga, saya beri poin juga untuk teman-teman yang mau ngejawab juga. Gimana? Teman-teman mau jawab? Silakan langsung boleh, kalau ada teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung menjawab. Oke, nggak ada ya. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Nah, untuk pertama dari pertanyaan dari Mas Syauki, itu sangat bagus sekali gitu kan. Pak, apa ada misalkan kalau source-nya banyak, itu nanti ngaturnya gimana? Misalkan kan tadi misalkan source-nya beda-beda kayak gitu kan Pak, gitu. Nah, disitulah ada proses namanya staging tadi kan, staging datanya. Nah, di sana misalkan kita pakai tadi Hevo data tadi gitu kan. Contohnya pakai Hevo data.
Di sana mereka ada proses melakukan untuk misalkan penyamaan data, proses encoding data, kayak gitu kan, proses encoding data agar datanya mengalami konsistensi data, gitu kan. Itulah keunggulan dari sistem cloud pada zaman sekarang, kayak gitu kan. Karena apa? Kalau zaman dulu itu memang ada perlu proses penyamaan data, kayak gitu kan ya, data staging dan lain sebagainya dulu. Kalau di dulu prosesnya nggak secanggih sekarang gitu kan, berbasis cloud karena masih berupa aplikasi, itu kan kita harus melakukan proses querying, ya kan. Kita harus melakukan proses penyamaan kayak gitu. Itu kalau dulu. Tapi kalau di proses cloud zaman sekarang, itu misalkan source-nya banyak, ya kan, source-nya sama. Asalkan datanya tadi itu misalkan sales-nya ya, sales-nya. Misalkan sales-nya ada yang berupa euro, ada yang berupa rupiah, kayak gitu. Misalkan ya, setelah penjualan, ada yang berupa euro, ada yang berupa rupiah. Nah, itu kita bisa melakukan otomatisasi melalui misalkan di layanan yang tadi, yang input data tadi. Di situ bisa melakukan proses perubahan. Misalkan dari euro ke rupiah, itu secara langsung bisa diolah di situlah secara langsung. Itu yang pertama. Nah, terus kalau yang kedua, itu tadi tentang periodically data ya, Mas ya? Gimana, Pak? Itu tadi di sebentar, saya share screen dulu. Di Start Scheme ini ya? Iya. Di Start Scheme ini, misalkan contohnya ada date dimension, udah ada datanya, itu kan ya? Iya. Waktunya ya? Gimana tadi? Nah, itu kan biasanya kan di setiap ininya, di setiap table itu kan biasanya ada timestamp-nya. Mm-mm. Tapi kenapa di sini kok masih ada date dimension lagi? Mm-mm. Nah, gini Mas, ini adalah salah satu contohnya ya kan untuk Start Scheme-nya. Nah, kalau date dimension ini terkadang tergantung penggunaan juga Mas, tergantung kebutuhan. Misalkan di sales fact ini contohnya ya, sales fact ini misalkan butuhkan suatu date tertentu ya kan, entah itu date misalkan hari Jumat ini ada proses mungkin query tambahan tertentu ya kan, yang memerlukan hingga timestamp tadi nggak cukup gitu kan. Nah, itu bisa ditambahkan date dimension kayak gitu. Tapi misalkan nggak perlu gitu kan, nggak istilahnya date dimension itu nggak perlu, itu kita bisa melakukan pengurangan terhadap date dimension. Ini adalah contohnya aja gitu di Start Scheme. Tapi yang perlu teman-teman ingat juga, untuk Start Scheme ini kaidah-kaidah ini harus teman-teman pahami kayak gitu ya. Ini fact table dari data tersebut ini contohnya sell unit dan unit cost ya kan, di mana semuanya ini berjenis kayak gitu. Nah, fact table ini yang tadi yang di tengah Start Scheme itu bersifatnya numerik kayak gitu. Nah, di sini tadi jelasin dikit ya. Nah, di sini kan kita ada namanya sales-nya ya kan, kayak sales fact table, sales fact table. Nah, di sales fact table ini ada namanya bergantung pada ini tadi date, product, dan store kayak gitu kan ya. Nah, terus kalau Pak itu kenapa kok pakai date table gitu kan, sedangkan kita pakai timestamp kayak gitu. Nah, kalau timestamp saja itu terkadang nggak cukup Mas kayak gitu kan, terkadang nggak cukup. Misalkan yang tadi itu, karena date-nya itu mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan atau sangat penting kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saja user itu melakukan tadi itu karena dia melakukan query khusus di situ, di date-nya. Itu bisa juga. Jadi nggak selamanya simple itu bagus gitu kan, tapi kompleks juga jelek kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi. Oke? Apakah menjawab Mas atau gimana? Wah, saya kurang ini Pak, gimana? Kalau menurut Mas Yogi gimana? Sudah sedikit terjawab sih, Pak. Cuman saya masih Gimana? bingungnya Gimana? contoh
kasusnya itu ya apa Pak? Yang date dimension itu. Nah, kalau the dimension tadi, yang tadi saya bilang ya kan, contohnya, misalkan di suatu date-nya gitu kan, ada suatu query, misalkan, contohnya Mas ya, di sales fact ini misalkan, ada tabel penjualan ya kan, tabel penjualan, di mana penjualan hari ini, terus ada produk key-nya ya kan, ada toko yang ngejual ya kan, di mana ada sell unit, sell amount cost, dan lain sebagainya. Tapi di date key-nya itu misalkan ada misalkan hari tertentu itu stok ini ada tambahan datang kayak gitu. Misalkan ya kan, ada tambahan datang contohnya. Misalkan maksud saya ada tambahan supply. Misalkan di setiap hari Senin misalkan ya, hari ini ada tambahan supply datang. Maka di produknya misalkan ya di produk itu maka akan terjadi misalkan selisih kayak gitu. Itu contohnya kayak gitu. Kayak gitu. Ini contohnya aja kayak gitu. Saya ambil contohnya untuk tabel penjualan. Tapi biasanya kalau tabel penjualan itu seperti ini pada umumnya kayak gitu. Tapi kita kembali lagi ya kan, kita nggak bisa kayak gitu. Gimana Mas? Mas Yogi, apakah itu ini atau masih kurang puas gitu? Cukup Pak. Oke, ini udah cukup ya. Ya, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, terus lanjut ke Mbak Ulfiatun Hasan, silakan. Baik, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama itu tadi tentang multidimensional database itu dimensinya itu apakah ada batasan? Terus atau dimension table itu Pak. Itu dari kedua tabel itu mana yang tadi mempunyai primary key? Itu saja. Oke, kita masuk ke tentang batasan database ya. Saya share screen lagi yang tentang ini dimension table ya kan. Nah, pertanyaan pertama adalah tentang multidimensional database ya kan, batasan database-nya terus dimensi idealnya kayak gitu. Nah, pada umumnya kita bisa bikin seperti ini. Minimumnya adalah 2D array ya kan, 2D array. Nggak bisa dong bikin cuma satu tapi pada umumnya itu adalah 2D array. Nggak mungkin data cuma satu gitu. Itu kan datanya ya nggak bagus kayak gitu kan. Istilahnya datanya kurang jelas kayak gitu. Nah, pada umumnya minimumnya adalah dari 2D kayak gitu pada umumnya. Nah, di 2D ini adalah nilai minimum di mana kita bisa saya balik lagi ya ke multidimensional database. Benar. Nah, di sini adalah contoh di mana kita melakukan 2D, bikin jadi 2D array, kayak gitu kan. Kita melakukan konversi dari tabel yang seperti ini akan menjadi seperti ini, gitu kan. Yang sebelumnya tabel biasa menjadi dimensional array, ya kan. Nah, terus dari data ini akan lebih mudah untuk diakses, kayak gitu kan, untuk multidimensional database-nya, ya kan. Nah, untuk batasan database-nya, batasan dimensional database-nya, pada umumnya itu akan dibatasi dengan waktu, period, kayak gitu kan, periodically. Di mana data warehouse itu biasanya umumnya kan ada bersifat periodically ya kan. Teman-teman harus ingat dulu kaidah dari data warehouse, kayak gitu kan. Kaidah dari data warehouse itu, dia bersifat periodically, bisa tahunan, bulanan, ya kan. Tapi bisa juga misalkan harian, itu bisa juga. Atau jam, itu bisa juga. Dan itu bersifat periodically, ya kan. Contohnya di sini.
Januari, ya kan? Januari. Teman-teman udah di sini kan? Ini adalah bersifat 4D, ya gitu. Kalau ini 3D, ya kan? Ini kan nggak ada waktunya, periodically ya kan? Nggak ada, cuma model, color, dealership, sales volume. Nah, ini kan kurang nih, kurang apa? Kurang penjualan. Nah, biasanya kan kalau bulan Januari, nah Januari itu udah Januari, stop kayak gitu kan. Kan kita nggak mungkin bikin data warehouse terpisah bulan Januari dan Februari, ya kan? Nah, itu biasanya di satu data warehouse kayak gitu kan. Nah, maka kita buat jadi kayak gini. Yang pertama bulan Januari, terus bulan Februari dengan bulan Maret kayak gitu. Ya kan? Nah, terus ini nanti akan dilakukan pembatasan dimensi biasanya yaitu tadi nggak ya jangan sampai dibikin dimensional database dalam jangka waktu 100 tahun, ya kan, 1000 tahun kayak gitu. Biasanya pada umumnya itu dibuat jadi dalam waktu 1 tahun atau per 6 bulan. Kalau di perusahaan itu kan laporan keuangannya per 6 bulan, ada yang per kuartal ya kan, atau per 1 tahun kayak gitu. Nah itu biasanya dibikin jadi 1 tahun. Jadi misalkan Januari, Februari, Maret itu nanti dijadikan sampai Desember ya kan, terus itu nanti ditutup. Nah itulah data sales volume pada tahun ini. Seperti itu. Biasanya kayak gitu. Jarang sih, bukan nggak mungkin. Mungkin ada juga, tapi jarang. Misalkan digabungin Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember, terus diulang lagi Januari di satu dimensi yang sama. Itu sangat jarang sekali. Karena apa? Itu nanti datanya akan tertumpuk, jadinya nggak efisien. Kayak gitu. Nah, itulah untuk batasan database-nya. Terus dimensi idealnya, ya kan dimensi idealnya itu berupa biasanya per 6 bulan, kuartal, atau 1 tahun, kayak gitu kan. Setelah itu dia ditutup, biasanya bikin dimensi lagi untuk yang Januari, Februari, Maret, itu lagi, seperti itu. Nah, itulah biasanya. Terus untuk yang fact table atau dimensi tabel, bisa diulang Mbak, yang fact table-nya, dimensi tabelnya? Untuk yang vegetable atau dimensi tabel itu saya tanya yang mana tadi yang ada primary key-nya Pak. Soalnya Oh saya iya, tadi kurang iya, jelas. iya. Iya, primary key. Untuk fact table, oke, sebentar saya searching ya. Sebentar, kita kembali ke minggu pertama. Sebentar. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang punya ide, kira-kira yang mana untuk apa primary key-nya? Gimana, mungkin ada yang mau jawab? Ini primary key-nya yang ini. Gimana? Oke. Sebentar, saya pakai saya mau tulis dulu. Oke. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, Pak, itu primary key-nya yang mana, ya kan? Untuk misalkan sales fact table-nya, contohnya, ya kan? Contohnya, itu kok nggak ada Pak primary key-nya.
itu kemana kayak gitu. Nah, kita kembali lagi di sini ya kan. Kalau primary key yang ada di sini, ini bisa contohnya untuk sales fact table, di mana contohnya di sini kan ada date key, product key, store key, ya kan. Ini kita bisa jadikan sebagai contohnya. Contohnya sales unit, sell unit itu bisa kayak gitu. Itu bisa. Untuk primary key-nya itu bisa yang menunjukkan nilai dari penjualan, angka penjualannya kayak gitu. Tapi harus di luar dari ketiga ini, date, store, dengan produk kayak gitu. Ya kan? Itu harus di luar dari ini, date, dimension, store, dengan produknya. Karena ya itu tadi yang pengaruhi adalah tiga tabel pembantunya, date dimension, store dimension, dengan product dimension. Jadi untuk primary key-nya, untuk sales fact table gitu kan, misalkan yang dijual tadi adalah mobil ya kan, mobil, kita bisa pilih sebagai ini untuk primary key-nya, penjualannya, sales unit-nya itu bisa ya kan. Tapi nggak mungkin sell amount, itu nggak bisa. Cost itu nggak bisa. Tapi sell unit kayak gitu. Tapi teman-teman, ini ada perbedaan juga antara multidimensional database, saya multidimensional database dengan tadi itu RDBMS. Itu agak lumayan berbeda, ya kan? Nah, perbedaannya tuh di sini, ya kan? Kalau RDBMS itu disimpan dalam relation, MDDB ini disimpan dalam multidimensional array, kayak gitu. Ini konsep multidimensional, ya kan? Tapi ada yang pernah saya baca juga, saya baca artikel juga, ada salah satu dia, kalau nggak salah juga karyawan di Google gitu kan, dia karyawan di Google, dia masuk di sana, dia pernah bilang gini, saya lupa di mana, udah jarang yang pakai dimensional data kayak gitu, ya kan? Karena apa? Dia bilang karena sekarang teknologi udah canggih, ya kan? Kalau dulu itu pakai dimensional data itu karena misalkan penyimpanannya terbatas, sedangkan diperlukan penyimpan data yang besar kayak gitu kan. Itu statement dia yang pernah saya baca dulu. Terus kita kenapa Pak kok harus belajar tentang ini juga kayak gitu kan? Nah, tapi kan nggak semuanya ya kita teknologi yang kita pakai nanti, misalkan teman-teman untuk di perusahaan lain sebagainya, itu pakai yang high-end teknologi gitu kan. Nah, dengan cara melakukan dimensional data ini, multidimensional database ini akan menghemat space juga, kayak gitu kan, dan melakukan querying itu menjadi lebih baik, kayak gitu. Inilah tujuan dari multidimensional database, kayak gitu. Tapi misalkan teman-teman bilang, Pak, sekarang kan udah sistemnya udah canggih ya kan, udah pakai cloud, terus pakai high-end ini, kan udah tinggal feed aja Pak datanya kayak gitu. Misalkan tinggal diolah di BigQuery, udah langsung jadi. Apalagi pakai machine learning kayak gitu. Nah, tapi ya emang betul bisa pakai gitu secara cepat. Tapi teman-teman harus bisa paham tentang ini. Saya kembali lagi ke ini. Proses desain dari dimensional modelnya kayak gitu kan. Teman-teman harus paham tentang proses bisnis ini kayak gitu. Meskipun ada teknologi yang ngebantu kita tetap harus tahu gimana sih alur cara bikin dimensional modelnya kayak gitu. Gimana sih cara desain model yang baik dan benar tuh gimana kayak gitu kan. Teman-teman tetap harus paham tentang dimensional model ini. Karena apa? Misalkan teman-teman paham ya menggunakan tools kayak gitu kan. Teman-teman udah paham lah menggunakan tools. Saya udah jago Pak pakai tools ini. Saya mah tinggal klik-klik aja kayak gitu kan. Klik aja udah jadi kayak gitu kan. Tapi di suatu waktu teman-teman harus bisa melakukan menjelaskan paling nggak menjelaskan tentang dimensional model yang teman-teman buat. Contohnya
Kan nggak mungkin ya teman-teman tiba-tiba nggak milih proses bisnis tiba-tiba masukin aja data. Kan nggak mungkin. Teman-teman paling nggak ya memilih dulu dong proses bisnis yang akan dilakukan. Apa sih tujuan dari teman-teman membuat ini? Apa sih tujuannya? Kayak gitu kan. Data apa aja sih yang teman-teman butuhin untuk melakukan proses ini dimensional data misalkan kayak gitu. Nah, dengan cara-cara langkah-langkah seperti ini, teman-teman nanti bisa melakukan proses pembuatan dimensional model dengan produk dan baik kayak gitu. Nah, jadi saya minta teman-teman mungkin paling nggak mengingat lah kayak gitu kan. Multidimensional itu apa kayak gitu kan. Star scheme itu apa kayak gitu. Terus hubungannya dengan ini contoh yang saya buat ini contohnya aja. Tapi ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Ini nggak selamanya bisa istilahnya paten seperti 1+1 adalah 2 kayak gitu kan. Ini dia bisa melebar, bisa meluas ataupun bisa mengecil tergantung kebutuhan dari pengguna kayak gitu. Jadi teman-teman itu yang harus ditanamkan ya mindset-nya. Jadi ini masih bisa fleksibel dan ini juga bisa misalnya fleksibel mengecil atau besar kayak gitu kan. Di mana contohnya dari sini kan saya kasih contohnya di mana date, product, dan story-nya itu adalah merupakan tabel pembantu kayak gitu. Dengan pakai jadinya jadi star scheme ini. Oke, gimana Mbak ini Mbak Fiatun? Apakah itu menjawab atau mau diskusi lagi? Boleh silakan. Nah, baik Pak, sebenarnya ada sedikit yang saya kurang jelas Pak, tadi yang di bagian dimensi. Tadi kan Pak Hafid bilang, kalau misalkan tadi ada 4 dimensi, terus kalau kalian mau nambah dimensi lagi, boleh 5, 6, atau berapa itu boleh. Nah, pertanyaan saya itu, apa tidak dibatasi Pak? Apa terus dimensinya bertambah gitu Pak? Oke. Nah, tadi kan saya bilang, kalau nambah dimensi sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu kan. Bisa-bisa aja. Tapi kalau kita berbicara tentang ideal dari dimensinya itu, kita kembali lagi ke kaidah waktu kayak gitu kan. Gitu. Kita kembali ke kaidah waktu. Misalkan ke sini ya, kita masuk lagi ke slide. Nah, kaidah yang dipakai di data warehouse itu adalah kaidah periodically gitu kan, waktu gitu. Meskipun saya tadi bilang bisa tambah 4, 5, 6 itu bisa, sangat memungkinkan sekali kayak gitu kan. Misalkan teman-teman mau bikin, wah saya mau bikin yang luas sekali Pak, kayak gitu. Itu bisa, kayak gitu. Tapi, apa iya efisien, kayak gitu kan. Kalau kita bicara lagi ke apa ke dimensi yang ideal, kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara ke dimensi yang ideal itu biasanya bersifat periodically, waktu. Misalkan waktunya itu bulanan, ya kan, tahunan. Nah, itu biasanya yang ideal. Kenapa ideal? Karena datanya itu nggak terlalu sangat besar sekali, itu kan, sangat besar sekali. Dan sehingga apabila ada perubahan, itu nggak terlalu banyak yang berubah, gitu. Misalnya banyak yang update, gitu kan. Kan teman-teman tahu sendiri kan, kalau di data warehouse, misalkan di data warehouse itu, jika ada perubahan, harus dilakukan proses snapshot lagi, ya kan? Nggak bisa tiba-tiba diupdate kayak gitu. Nah, bayangkan, teman-teman coba bayangkan. Kita punya 6 dimensi, misalkan ya, punya 6 dimensi lah, atau data yang banyak numpuk sekali kayak gitu kan, terus tiba-tiba tuh ada data update di situ. Berarti teman-teman kan harus melakukan updating di satu kesatuan itu gitu kan, di dimensi itu, ya kan? Dan itu sangat makan waktu gitu kan. Update-nya maksudnya gimana Pak? Update-nya misalkan ya tadi itu kan bikin snapshot kayak gitu kan. Akhirnya datanya misalkan yang itunya udah misalkan data itu besar, misalkan adalah misalkan contohnya ratusan giga misalkan contohnya atau ratusan tera, terus bikin snapshot lagi. Apa nggak kita wasting space gitu juga kan? Hanya untuk melakukan snapshot lagi karena ada perubahan data tadi itu. Nah, karena itu untuk dimensi ideal itu maka kita untuk data yang dilakukan periodically waktu dalam jangka waktu misalkan 3 bulan ya kan 3 bulan 6 bulan atau paling nggak setahun 2 tahun 3 tahun
Sehingga apabila ada data yang baru update, maka untuk membuat snapshot tadi, misalkan snapshot 1 untuk tahun 2021, snapshot 2 untuk tahun 2021, itu kan lebih baik daripada snapshot 1 untuk tahun 2010 sampai 2021, ya kan? Maka dia kan makan taking space-nya sangat besar sekali, ya kan? Ketika ada perubahan, maka harus buat snapshot lagi, dan itu sangat memakan tempat. Nah, itulah Mbak tadi. Kenapa kalau saya bilang dimensi modelnya apakah bisa? Bikin bisa gitu. Tapi kalau kita kembali ke ideal lagi, dimensi ideal harus dibatasin dengan periodik tadi, kayak gitu kan. Data yang bersifat periodik, di mana data warehouse adalah data yang sifatnya itu bisa diakses dalam waktu periodically, kayak gitu kan. Data periodically ya berupa tahunan, bulanan, harian, tahun, minggu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Gimana Mbak? Sudah, Pak, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Oke, udah terjawab semua ya? Mbak. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Agnes Tavia. Oke, silakan Mbak pertanyaannya. Oke. Saya mau tanya Pak, itu bagaimana cara menentukan dealership-nya yang dibentuk 3D-nya yang barusan di slide PPT barusan. Menentukan Dealership. relationship. Dealership-nya yang bentuk 3D. Ya. Itu bagaimana menentukannya Pak? Kan awalnya dibentuk 2 dimensi, lalu kan di 3 dimensi itu caranya bagaimana? Oke. Pertanyaannya satu aja? Iya Pak. Oke, satu aja ya. Oke. Ya. Tadi soalnya pertanyaannya nggak satu aja nih, 2, 3. Oke, saya share screen lagi ya. Kita kembali lagi ke screen. Nah, kita kembali nih. Sebelumnya Pak, ini kok bisa jadi dari 2D ke 3D, gimana caranya gitu kan? Nah, kalau di multidimensional database ini, ya kan, ini kita bisa melakukan proses updating dari tabelnya tadi, gitu kan. Tuh, misalkan contohnya tadi, kan ini kan cuma ini ya, di tabel itu datanya cuma seperti ini. Kita bisa misalkan upgrade, tambah data, gitu kan, tambah data. Otomatis, yang tadi itu harus upgrade juga multidimensionnya, ya kan, gitu kan. Nah, caranya gimana Pak? Caranya gimana? Nah, di sini contohnya ya kan, ini adalah contoh misalkan menambahkan dealership-nya. Yang pertama kita harus, yaitu tadi, deklarasikan dealership-nya pada tabelnya, ya kan. Tabelnya kita harus buat dulu nih, kayak gitu. Nggak bisa kalau nggak ada dealership-nya gitu kan. Kita nggak punya acuan gitu kan di tabelnya. Dealership itu ditaruh di mana, kayak gitu. Nah, setelah kita bikin di ini tabelnya gitu kan, maka kita lihat kan datanya semakin nambah jadi kompleks ya kan. Nah, dealership-nya ini kita bisa bikin, ya ini tadi, misalkan kalau color dengan modelnya tadi udah jadi berupa 2D, ya kan. Nah, dealership-nya kita ibarat nih kubus, gitu kan. Kalau di sini, multidimension ini, ya kan, ini biasanya berupa kubus, gitu kan. Nggak mungkin berupa segitiga, nggak mungkin kayak gitu. Umumnya berupa kubus kayak gitu. Yang paling banyak kalau teman-teman cari kayak multidimensional itu, banyaknya kubus kayak gitu kan. Dia berupa kubus kayak gitu. Nah, untuk dealership-nya kita bisa taruh, misalkan nih, Pak saya nggak mau dealership-nya ini ada di belakang kayak gitu kan. Ini kan panjang, lebar, tinggi. Kalau kubus kan seperti itu. Pak ini saya mau taruh aja lah color-nya ini di belakang, jadi di dealership. Itu bisa. Di dealership-nya saya taruh aja di depan. Itu bisa kayak gitu. Ini tergantung kreativitas juga dari teman-teman. Nah, tapi umumnya biasanya daripada kita capek-capek bikin lagi ya kan, maksudnya kita udah bikin nih yang ini. Nah, teman-teman udah bikin yang kayak gini ya kan. Self volume, ada model, ada color ya kan, tapi nggak ada dealership-nya ya kan. Ini kan udah ada model dengan color. Ya daripada capek-capek teman-teman ngerombak dari awal lagi ya kan, teman-teman bisa tambahin lagi aja dealership-nya di bagian ini. Nah, jadi panjang, lebar, gitu kan. Panjang, lebar, tingginya tetap di model kayak gitu. Dealership-nya taruh di sini. Ini bisa seperti ini.
Jadi ibaratnya itu tinggal update aja, itu tinggal ngupdate, nggak perlu proses rombak lagi. Tapi misalkan, oh saya nggak suka lah sama model kayak gini, saya sukanya dealership-nya ini harus pokoknya kalau ada yang nambah satu harus di-upgrade semua, harus dirombak semua, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi biasanya sih ini proses penambahnya seperti ini. Nah, kalau udah sampai seperti ini kan udah jadi ya model, color, dealership, sales volume. Nah, cuma kan sales volume bulan apa nih biasanya? Nah, kembali lagi kita ke periodik kayak gitu. Nah, kembali lagi ke periodik, jadi ke Januari, Februari, Maret kayak gitu, ya kan? Nah, setelah itu kita bikin lagi. Tadi kan, kalau misalkan ditambahkan tadi, Pak ini kan udah ada, yang dealership ini kan udah jadi, istilahnya jadi satu kotak gitu kan, bukan satu kotak nih, satu kotak kubus lah maksudnya, itu kan kubus kecil gitu kan. Nah, kita masukkan lagi nih, Januari, Februari, Maret, kayak gitu. Nah, misalkan nih, ke kanan, bulan, ke belakang tahun, kayak gitu. Apa bisa, Pak? Bisa, kayak gitu. Memungkinkan, mungkin nggak sekali, gitu. Tergantung gimana cara yang teman-teman ini bikin untuk melakukan multidimensional model tadi, gitu. Asalkan yaitu tadi, dibatasi dengan waktu, periodically. Kalau semakin kompleks, ya semakin load-nya juga semakin lama juga, kayak gitu. Jadi teman-teman harus memahami konsep dari data warehouse, di mana data warehouse itu bisa diakses di periodically, bulan, tahun, paling nggak itulah, hari, bulan, tahun, paling nggak itu. Nah, oke Mbak, apakah itu menjawab? Atau Mau kurang? tanya lagi Pak, Ya boleh. untuk menentukan isian dealership-nya itu gimana ya Pak? Kan kalau misalnya color itu ada blue, red, and white. Nah, kalau misalnya dealership-nya itu menentukannya berdasarkan apa? Oh iya, kalau dealership-nya ini contohnya ini kan sales penjualan mobil ya kan. Nah, ini sales penjualan mobil nih, contohnya aja gitu kan. Misalkan contoh penjual mobilnya, dealership-nya ini tapi harus ini ya, Mbak, minimal sih ada 2 paling nggak datanya ya kan. Paling nggak tuh ada datanya ada 2. Kalau 1 ya udah nggak usah aja dibikin dealership ya kan. Tulis aja di ini kan sales volume dealership client contohnya ya kan. Sales volume dealership client itu kalau cuma 1 ya kan. Tapi kalau datanya itu banyak, dealership-nya paling nggak ini ya ada 3 ya kan. Di mana dealership-nya ini ada 3, contohnya ini ada Clyde, Gleason, sama Car, ya kan. Ini nama dealership-nya gitu kan. Ini contohnya aja, contohnya. Nah, ini nanti bisa dibikin seperti ini. Clyde misalkan terserah apa mau di awal, ini mau di akhir, nggak apa-apa. Penentuan nama dealership apa itu terserah kayak gitu. Ibaratnya sama kayak gini. Sales volume, ini misalkan roti, ya kan, ada seri roti, mungkin roti O dan lain sebagainya. Terus mungkin di sini ada jenisnya, mungkin ada mirip ya, ada roti kasur, mungkin ada roti manis dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin ada ininya, penjual, nah, Indomaret, Alfa, mungkin kayak gitu kan, Alfa, nah, mungkin dan lain sebagainya, toko biasa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, seperti itu Mbak penentuan namanya, kayak gitu. Jadi namanya itu terserah kayak gitu kan. Kita nggak ada batasan dan lain sebagainya untuk penamaan tadi kayak gitu. Itu ini contohnya aja kayak gitu kan. Karena udah kita buat model dengan color-nya ini terlebih dahulu, maka dealership-nya kita bikin ke belakang kayak gitu, ibaratnya kubus. Nah, ini biar sama nih, kan 3-3 ya kan, 3-3. Nah, kita buat dealership-nya 3. Ini contohnya seperti itu. Untuk kubusnya biar kubusnya rapi. Kayak itu. Nah, tapi misalkan Pak datanya ini kok nggak bagus dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah kita harus ini dulu berarti kita nggak bisa asal bikin multidimensional langsung gitu kan. Kita harus olah lagi datanya kayak gitu kan. Kalau datanya terlalu parah ya kita olah lagi gimana datanya yang sesuai yang hingga bisa menjadi multidimensional diperlukan kayak gitu. Kalau nggak diperlukan misalkan nggak ada dealership ya bisa jadi cuma ini aja 2 dimensi kayak kan 2D array kayak gitu kan 2D array kayak gini jadinya ini contohnya kayak gitu. Oke, gimana Mbak, ada ini pertanyaan lagi? Sudah jelas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu beberapa ini. Mungkin
ada yang mau diskusikan tentang tugasnya juga boleh, ada yang mau tanya tentang tugasnya, Pak, apa betul tugasnya dilihat? Tuh kan beneran saya lihat tugasnya satu-satu gitu kan. Saya lihat mungkin ada yang saya kasih feedback juga kan. Mungkin teman-teman di situ ada feedbacknya gitu kan. Ada yang tulis feedbacknya. Apanya, ada yang mungkin kurang apa kayak gitu. Tapi mungkin ada yang enggak juga kayak gitu kan. Gitu. Tapi paling enggak saya minta tolong untuk tugas itu paling enggak isiannya seperti ini. Yang pertama itu ada cover ya kan. Terus yang kedua itu ada isi. Nah, terus isi, terus yang ketiga itu daftar pustaka. Nah, saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang terdaftar pustakanya udah sesuai, ya kan. Nah, kalau yang masih belum sesuai, tolong diperbaiki lagi, termasuk yang covernya kayak gitu kan. Jangan tiba-tiba bikin isi aja gitu kan, cuma ada nama terus isi kayak gitu kan. Ya saya bingung, apalagi ada yang hanya satu lembar gitu kan. Ya saya kaget, waduh ini kok cuma satu lembar. Udah covernya nggak ada gitu kan, daftar pustakanya nggak ada. Kan saya bingung, apa bikin daftar pustaka sendiri kan gitu kan. Apa ini dia melakukan riset sendiri kayak gitu. Kan saya nggak tahu gitu kan. Teman-teman, nah teman-teman juga apa, kenapa kok saya menekankan teman-teman harus menambahkan daftar pustaka yang berasal dari jurnal dan lain sebagainya, agar teman-teman bisa melakukan cross check juga. Misalkan saya dalam pengajaran ada yang kurang juga, tapi dengan teman-teman membaca dari sumber jurnal itu, teman-teman kan bisa ngelihat nanti akhirnya ya kan, oh ternyata ada nih Pak Hafid ternyata kurang ini dan ternyata yang perlu ditambahkan seperti ini. Nah, teman-teman kan dapat ilmu baru kayak gitu. Nah, itu ini nanti tolong ya yang teman-teman nanti di kolom chat ini udah saya tampilin. Ya, jadi pertama harus cover, 2 isi, 3 daftar pustaka kayak gitu. Terus tolong juga ada yang keempat tambahan, oh tolong jangan kopas lah tugas teman kayak gitu kan. Terus ya gimana ya meskipun ya teman kalian ini saya juga punya teman dulu kan. Saya punya teman akrab sekali, saya akrab sekali sampai mungkin mungkin teman-teman pernah dengar cerita gitu kan, ada namanya Syahbana gitu kan, aktif angkatan pertama. Dia meninggal gitu kan waktu tugas akhir kayak gitu. Dia teman kos saya gitu kan, dan saya wah kemana-mana itu dengan dia kayak gitu. Tapi kita nggak pernah gitu istilahnya saya, aku nyontek tugasmu aja wis, aku malas ngerjakan. Saya nggak pernah kayak gitu. Dengan dia juga saya nggak pernah kayak gitu juga kayak gitu. Kita sama-sama belajar kayak gitu. Paling nggak tanya referensinya, referensinya ini gimana sih kayak gitu, gimana sih? Terus saya artikan dari referensi itu saya artikan pakai bahasa sendiri kayak gitu. Nah, saya jadi ini ada tambahan lagi nih, tuh kan. Jadi dari referensi tadi itu pakai bahasa teman-teman. Maksudnya bukan pakai bahasa teman-teman sendiri, akhirnya pakai bahasa aku, kamu, kita kayak gitu ya. Tapi pakai bahasa teman-teman yang mudah teman-teman pahami kayak gitu. Semakin banyak referensi itu semakin bagus. Misalkan contohnya data warehouse ya kan. Data warehouse adalah misalkan kumpulan dari data-data yang sangat besar, contohnya kayak gitu ya kan. Nah, teman-teman kasih beberapa referensi. Dari referensi ini seperti ini. Teman-teman mengartikan, oh ternyata dari referensi ini tuh data warehouse seperti ini. Tapi kok dari referensi ini, kok data warehouse kok artinya seperti ini ya. Akhirnya kan teman-teman ngebandingin tuh, ya kan. Ngebandingin, ngeliat gitu kan. Oh ternyata data warehouse itu artinya sebenarnya tuh seperti ini loh. Oh iya, iya, saya paham akhirnya. Kayak gitu. Nah, itulah. Jadi yang kelima nih, referensinya tuh harus pakai bahasa dari referensi itu, teman-teman olah gitu kan, pakai bahasa teman-teman sendiri. Nah, untuk poin yang keempat, saya tekanin sekali lagi ya gitu kan. Jadi ya diusahain lah gitu kan. Jadi diusahain untuk jangan lagi kopas tugas teman ya kan. Nanti kalau saya lihat ada yang kopas dan mungkin dari ketiga mungkin atau dua itu ada yang kopas gitu kan atau 5 kopas gitu. Yang pertama saya anggap itu sebagai tugas dia kayak gitu. Untuk yang 4 selanjutnya saya kasih nilai minimum kayak gitu. Meskipun itu cuma dibolak-balik aja gitu kan ya isinya.
kayak gitu. Saya nggak sulit kok ngasih teman-teman nilai bagus kayak gitu, nggak sulit. Dari beberapa teman-teman, saya nggak sebut nama, pasti ada yang nilainya perfect ada kayak gitu. Saya nggak sebut nama, silakan nanti teman-teman cari sendiri ya kayak gitu. Ada beberapa teman-teman yang saya kasih nilai perfect kayak gitu. Karena apa? Saya ngelihat isinya bagus juga kayak gitu kan. Isinya bagus, daftar ininya juga sesuai dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu pantas untuk dikasih apresiasi lebih, saya kasih apresiasi lebih kayak gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kayak gitu untuk mengerjakan tugas. Kalau mau dibikin bagus sekalipun, nggak apa-apa bikin bagus kayak gitu kan. Saya baca kok tugasnya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Saya cuma kasih random number aja kayak gitu. Saya nggak kasih nilai random number kayak gitu. Jadi saya kasih nilai sesuai dengan tugas yang teman-teman buat kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau diskusi tentang tugasnya? Silahkan, yang tugas minggu kemarin. Permisi, Pak. Iya, silakan. Mungkin bukan diskusi tentang tugas, Pak. Oh, Tapi yang oke. kemarin, yang minggu kemarin Pak Hafid bilang tentang apakah benar NoSQL itu tidak Oh iya. dapat direlasikan. Oh iya, saya lupa ya. Oh, gimana? Mungkin ada ini diskusi lagi. Ayo, kita diskusi. Ya, yang itu, Pak. Apakah benar NoSQL itu tidak dapat dibuat relasi gitu? Oh iya, kalau DBRD BMS biasa itu kan berupa relational database itu kan ya. Karena sifatnya dia ya traditional database ya kan. Sedangkan NoSQL yang terbaru itu kan sifatnya kan dia baru ya kan. Not only SQL kayak gitu kan. Not only SQL. Saya juga lupa mau nampilin itu, malah saya ingatnya database big data aja gitu kan. Kalau NoSQL itu kan kepanjangannya dari not only SQL ya kan. Jadi dia melakukan ekstensi dari kepanjangan dari NoSQL. Nah, kita masuk, saya kasih ini kita masuk lagi sebentar. Nah, ini saya kasih ada nih video mungkin. Hai pemain satu. Biar kita sama-sama ini, saya kasih tunjuk video yang very popular. Ini video sederhana aja, nggak terlalu berat juga. Kita ini kan. Big companies rely on them to store hundreds of petabytes of data and run millions of queries per second. What is a NoSQL database? How does it work, and why does it scale so much better than traditional relational databases? Let's start by quickly explaining the problem with relational databases like MySQL, MariaDB, SQL Server, and alike. These are built to store relational data as efficiently as possible. You can have a table for customers, orders, and products, linking them together logically. Customers place orders, and orders contain products. This tight organization is great for managing your data, but it comes at a cost. Relational databases have a hard time scaling. They have to maintain these relationships, and that's an intensive process, requiring a lot of memory and compute power. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu kan data konsistensi. So for a while, nah, kalau yang old style itu kan relational database pada umumnya yang biasa itu hard to scale dan resource intensif. Karena apa? Mereka harus mempertahankan relasinya gitu kan. Misalkan ada perubahan terhadap relasinya, nah ini harus melakukan scale lagi kayak gitu. A lot of memory and compute power. So for a while, you can keep upgrading your database server, but at some point, it won't be able to handle the load. In technical terms, we say that relational databases can scale vertically, but not horizontally, whereas NoSQL databases can scale both vertically and horizontally. You can compare this to a building. Vertical scaling means adding more floors to an existing building, while horizontal scaling means adding more buildings.
You intuitively understand that vertical scaling is only possible to a certain extent, while horizontal scaling is much more powerful. Now, why do NoSQL databases scale so well? First of all, they do away with these costly relationships. In NoSQL, every item in the database stands on its own. This simple modification means that they are essentially key value stores. Each item in the database only has two fields, a unique key and a value. For instance, when you want to store product information, you can use the product's barcode as the key and the product name as the value. This seems restrictive, but the value can be something like a JSON document containing more data, like the price and description. This simpler design is why NoSQL databases scale better. If a single database server is not enough to store all your data or handle all the queries, you can split the workload across 2 or more servers. Each server will then be responsible for only a part of your database. To give an example, Apple runs a NoSQL database that consists out of 75,000 servers. In NoSQL terms, these parts of your database are called partitions, and it brings up a question. If your database is split across potentially thousands of partitions, how do you know where an item is stored? That's where the primary key comes in. Remember, NoSQL databases are key value stores, and the key determines on what partition an item will be stored. Behind the scenes, NoSQL databases use a hash function to convert each item's primary key into a number that falls into a fixed range, say between 0 and 100. This hash value and the range is then used to determine where to store an item. If your database is small enough or doesn't get many requests, you can put everything on a single server. This one will then be responsible for the entire range. If that server becomes overloaded, you can add a secondary server, which means that the range will be split in half. Server 1 will be responsible for all items with a hash between 0 and 50, while server 2 will store everything between 50 and 100. Theoretically, you've now doubled your database capacity, both in terms of storage and in the number of queries you can execute. This range is also called a key space. It's a simple system that solves two problems: where to store new items and where to find existing ones. All you have to do is calculate the hash of an item's key and keep track of which server is responsible for which part of the key space. Now, in this example, the range of 0 to 100 is a bit small. It would only allow you to split up your database into 100 pieces at most. So, real NoSQL databases have much bigger key spaces, allowing them to scale almost without any restrictions. Besides great scalability, NoSQL is schemaless, which means that items in the database don't need to have the same structure. Each one can be completely different. In a relational database, you have to define your table structure, and then each item must conform to it. Changing this structure isn't straightforward and could even lead to data loss. Not having a schema can be a big advantage if your application and data structure is constantly evolving. Now, at this point, it's clear that NoSQL databases have certain advantages over relational ones, but that's not to say that relational databases are obsolete. Far from it. NoSQL is more limited in the way you can retrieve your data, only allowing you to retrieve items by their primary key. Finding orders by ID is no problem, but finding all orders above a certain amount would be very inefficient. Relational databases, on the other hand, have no trouble with this. Now, there are workarounds for this issue, but only if you know how you're going to access your data, and that might not always be the case. Another downside is that NoSQL databases are eventually consistent. When you write a new item to the database and try to read it back straight away, it might not be returned. As I've explained, NoSQL splits your database into partitions, but each partition is mirrored across multiple servers. That way, a server can go down without to the database. One of these mirrors will store the new item and then copy it to the others in the background. This process might take a little bit of time, so when you read that item back, the NoSQL database might try to read it from a mirror that doesn't have it yet. Now, this is not a big issue in practice because data is replicated in just a few milliseconds, and if you want consistency, most NoSQL databases do have that option.
So, in summary, both NoSQL and relational databases will be around for the foreseeable future, each with their own strengths and weaknesses. So, now you know how NoSQL works. Let's look at a few examples. Cloud providers heavily promote NoSQL because they can scale it more easily. AWS has DynamoDB, Google Cloud has Bigtable, and Azure has Cosmos DB. And to give you another example of their scalability, during Amazon Prime Day in 2019, Amazon's NoSQL database peaked at 45 million requests per second. That's mind-boggling. But you can also run NoSQL databases yourself with software like Cassandra, Scylla, CouchDB, MongoDB, and much more. Now, before ending this video, let's quickly talk about the name NoSQL. It's a bit confusing as it can have two meanings. First up, NoSQL can mean not only SQL, pointing to the fact that some NoSQL databases partially understand the SQL query language on top of their own query capabilities. And secondly, it's often called NoSQL in the sense of non-relational because it can't easily store relational data. So that was it for this video. Please subscribe if you learned something from it, and I hope to see you in the next one. Oke, mungkin teman-teman tadi udah ini ya. Nah, kita diskusi di sini. Nah, kalau tadi yang di NoSQL gitu kan. Kalau di NoSQL-nya dia kan bisa menyimpan data gitu kan. Dia bisa menyimpan data relasi ya kan. Cuma ada beberapa perbedaan ya kan. Kalau tadi di NoSQL dia pemanggilannya berupa pakai key kayak gitu. Kayak gitu ya kan. Tapi kalau di relational database itu berbeda teknik pemanggilannya ya kan. Nah, terus apa Pak yang bagus antara NoSQL atau pakai relational? Nah, kita kembali lagi fungsi kebutuhan kita apa gitu kan. Misalkan kita banyak pakai yang perlu tadi yang relational ya kan, relational yang berupa tadi ada amount, finansial dan lain sebagainya kayak gitu. Itu bisa bagus pakai yang relational ya kan. Tapi kita kalau lebih suka, Pak, saya lebih suka yang modern dan lain sebagainya. Karena sudah zamannya pakai NoSQL dan sebagainya, itu ya bisa nggak apa-apa kayak gitu kan. Cuma ya kita harus memahami aturan-aturannya kayak gitu. Misalkan tadi NoSQL itu scaling-nya itu gimana ya kan. Scaling-nya apakah bertipe vertikal, horizontal tadi, itu kita tetap harus pahami kayak gitu. Sama kayak yang di data warehouse kayak gitu. Di data warehouse kalau di zaman dulu itu pengolahannya itu pakai komputer gitu kan, komputer khusus dan waktunya pengolahannya lama kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah gampang ya kan. Tadi pakai Evo Data, source-nya kita tinggal calling aja gitu kan, dari mana aja kita tinggal calling, tinggal connect aja. Dari Evo Data dia akan melakukan proses tagging data kayak gitu kan. Tagging data. Ya kan tadi yang sama rupiah kita konversi jadi dolar dan lain sebagainya kita proses itu bisa. Terus kita data warehouse-nya kita panggilin kayak gitu. Kita panggil ke kita push ke BigQuery contohnya ya. Kita proses ke BigQuery. Di sana BigQuery kan diolah gitu kan, diolah terus data yang berhasil diolah kita panggil lagi pakai Evo Data kalau pakai cloud. Atau kalau nggak salah Evo Data itu juga menyediakan layanan data warehouse juga gitu. Jadi kayak mereka udah menyediakan data warehouse di internal, tapi nggak tahu saya harganya berapa. Kalau teman-teman kalau mau coba silakan, itu gratis, ada versi akun gratisnya, itu juga untuk manggil query-nya itu bisa million request query, misalkan Pak saya mau cuma jalan-jalan aja, ini testing bisa kayak gitu kan. Teman-teman bisa pakai itu. Oh iya, teman-teman semester 6 ya, berarti ada kelas DevOps juga ya, kalau nggak salah. Bener ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelas DevOps nanti minggu ketiga saya yang ngampu gitu kan. Minggu ketiga saya ngampu. Teman-teman udah belajar itu kan ya apa yang dapat VPS itu, pakai VPS kayak gitu kan ya? Udah ya? Iya, Pak, sudah. Nah, kalau sudah itu nanti teman-teman bisa coba nanti connect sambil belajar di Evo Data tadi kayak gitu kan. Connect-nya simple kok. Saya yakin yang masih awam banget bisa ngikutin itu gitu kan. Yang karena apa? Karena UI-nya udah tinggal klik-klik aja kayak gitu kan. Udah pilihannya. Misalkan ya tadi tuh teman-teman udah tinggal misal aja di VPS-nya pakai MySQL gitu kan. Nanti tinggal taruh aja tuh data besar plung gitu kan. Terus atau bikin
berapa VPS, terus nanti source-nya gimana. Terus misalkan nanti saya juga cari referensi untuk yang data warehouse-nya yang berbasis cloud untuk yang pengolahnya selain BigQuery tuh. Tapi kalau teman-teman mau coba BigQuery bisa pakai tinggal daftar aja, bikin akun di Genius ya kan, tinggal bikin akun di Genius, taruh aja itu saldo 20 ribuan, 20 ribu rupiah gitu, terus daftar di AWS. Nah di AWS itu kalau nggak salah ada free tier gitu kan, free tier itu gratisan juga, dapat saldo juga kalau nggak salah. Nah, bisa teman-teman pakai untuk proses pengolahan data warehouse. Sekarang udah zamannya digital, jadi teman-teman kalau bisa juga harus bisa ngikutin pola perkembangan zaman, tapi konsep-konsep dari data warehouse-nya teman-teman harus juga punya gitu. Nah, itulah gitu. Oke, gimana Mas Shoki? Apa mau nambahkan juga? Mungkin biar teman-temannya tahu nih gitu, kalau NoSQL tuh kayak gini loh, NoSQL tuh bagusnya gini loh, kayak gitu. Coba, nggak apa-apa kalau mau infokan teman-temannya, saya persilakan. Enggak sih Pak, mungkin cukup. Nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti apa untuk proyeknya atau dan lain sebagainya kayak gitu mungkin bisa memberikan wawasan ke teman-temannya gitu kan. Kalau pakai MySQL tuh gini, kalau pakai version gitu gini, nggak apa-apa. Silakan. Silakan Mas, saya hitung sebagai poin juga kok. Jadi Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu Pak. oh sudah ada ya. Kalau udah banyak tahu lebih bagus kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman udah banyak yang tahu gitu kan, kalau bisa diimplementasikan kayak gitu. Apalagi kayak apalagi seperti ini ya di data warehouse kayak gitu kan. Nah, teman-teman kalau pakai teknik yang dulu kan ada harus pakai MySQL kayak kan, harus pakai Oracle kayak gitu kan. Tapi sekarang udah banyak pakai bisa kombinasi lah, pakai tools berbasis cloud kayak gitu. Karena apa? Sekarang kan berbasis cloud, ada misalkan kalau mau nyoba, Pak, mahal Pak kalau mau beli yang bulanan, bisa coba pakai misalkan berbayar pakai PSU Go, ya kan? PSU Go misalkan basisnya per jam atau per hari, per minggu itu ada. Per jam sih misalkan per jam kayak berapa ya? Saya hitungannya 0, misalkan 0,14 per jam ya kan? Nah, per jam. Nah, ini kan misalkan itu misalnya itu yang pakai dolar ya kan. Nah, ini kan termasuk murah ya kan, nggak sampai $1, nggak sampai 1.000 ya kan, nggak sampai apa 10.000 rupiah, 13.000 nggak sampai. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu fiturnya ya kan. Bisa kalau misalkan mau coba fitur yang premium, nggak apa harus coba. Biar apa? Biar dapat ilmu baru kayak gitu. Karena sekarang berbasisnya hampir semua berbasisnya sebagai berbasis cloud kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan teman-teman. Silakan. Udah nggak ada lagi yang mau didiskusikan. Terus saya lihat ini udah hampir setengah. Banyak ini ya, 47 orang memilih sebagai tugas session. Terus mini quiznya hanya 4 orang. Oke, ini kayaknya banyak ini ya, banyak milih tugas resume aja ya kayaknya ya. Nggak mau mini quiz. Oke, nggak apa-apa. Tapi tenang aja, saya menghormati pilihan teman-teman. Apakah mau mini quiz atau tetap apa tugas resume sesuai dengan survei kayak gitu. Oke, tapi saya minta tolong nanti kalau tugasnya untuk resume, yaitu tadi ya sesuai ininya lah. Ada cover, isi, daftar pustaka, kayak gitu. Ya kalau 3 unsur tadi memenuhi, yang penting tadi itu nggak kopas tugas temen juga, nilai saya juga bantu kayak gitu kan. Saya lihat isinya, kalau isinya udah bagus sesuai, saya juga kasih nilai yang sesuai dengan yang teman-teman bikin gitu. Nggak mungkin saya kasih teman-teman udah capek-capek buat dan lain sebagainya, saya kasih nilai paling bawah, paling jelek kayak gitu, enggak kayak gitu. Saya lihat isi dari tugas laporan teman-teman.
Oke, mungkin itu ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kita punya waktu berapa menit? Silakan disampaikan. Atau udah cukup? Ya, udah cukup ya. Kalau gitu saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa juga ngisi presensi juga ya di ini karena waktunya udah hampir habis. Jadi silakan mengisi presensi di Elarik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.